Kita akan belajar tentang konsep tekanan. Di bumi terdapat 3 jenis zat. Zat padat, zat cair, dan gas, yang mana keduanya kita kenal sebagai fluida. Dari kedua sepatu di atas, kira-kira sepatu manakah yang memiliki jejak yang lebih dalam? Untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari tentang tekanan pada zat padat. Tekanan dapat diartikan sebagai gaya persatuan luas. Dengan demikian dapat ditulis dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan benda. Oleh karena itu, semakin besar luas permukaan benda, maka tekanannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan benda, maka tekanannya semakin besar. Dengan demikian, sepatu yang memiliki jejak yang lebih dalam adalah sepatu dengan heels, karena memiliki alas penampang bawah sepatu yang lebih kecil dibandingkan sepatu biasa. Oleh karena itu, tekanannya semakin besar. Prinsip tekanan juga diterapkan pada balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Prinsip yang diterapkan yaitu hukum Archimedes yang berbunyi gaya apung yang bekerja pada suatu benda dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu, di mana gaya apung adalah kemampuan suatu zat cair atau gas untuk mengarahkan suatu gaya ke atas pada suatu benda yang dibenamkan dalam fluida. Dirumuskan dengan F sama dengan Rho kali G kali Vc, yaitu Vc. Prinsip hukum Archimedes dapat menyebabkan benda terapung, melayang, dan tenggelam. Semua bergantung pada gaya ke atas yang diberikan oleh fluida terhadap benda. Prinsip mengapung atau balon udara bergerak ke atas terjadi ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon. Berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Seperti yang kita ketahui bahwa udara panas lebih ringan daripada udara dingin, akibatnya balon dapat naik ke atas dikarenakan terisi oleh udara panas. Prinsip hukum Archimedes juga diterapkan pada kapal selam. Apabila kapal ingin tenggelam ke dasar laut, tangki akan terisi penuh dengan air laut. Sedangkan jika kapal ingin mengapung, maka tangki akan terisi penuh oleh udara sehingga air dalam tangki akan keluar. Pernahkah kalian melihat mobil seperti pada gambar ketika berada pada tempat pencucian mobil? Hal ini menerapkan prinsip tekanan yaitu prinsip hukum Pascal, di mana hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam sistem tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar, dan tekanan pada setiap titik pada fluida akan meningkat sebanding dengan tekanan yang diberikan. Perhatikan mekanisme hukum Pascal berikut ini. Di sini, sesuai dengan bunyi hukum Pascal, di mana tekanan pada pipa pertama sama dengan tekanan pada pipa kedua, sehingga pipa yang dengan luas penampang yang kecil atau pada pipa A1 dapat mengangkat beban yang berat dengan luas penampang yang besar pada pipa A2. Sehingga dapat dirumuskan P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sistem hukum Pascal juga diterapkan pada tekanan darah, di mana tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruangan tertutup, sehingga pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Tekanan pada aorta sama dengan tekanan pada arteri maupun vena pada seluruh tubuh. Oke, kita sekarang beralih pada konsep tekanan yang selanjutnya. Kira-kira, mengapa kita memiliki batas maksimal untuk menyelam dan apakah yang menyebabkan gendang telinga kita rusak apabila terlalu dalam ketika menyelam? Hal itu disebabkan oleh tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Dapat dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis, G kecepatan gravitasi, H
H adalah tinggi atau kedalaman, di mana tinggi ini diukur dari permukaan zat cair. Dengan demikian, semakin dalam suatu benda dalam zat cair, maka tekanan hidrostatis yang diberikan oleh air semakin besar terhadap benda tersebut. Dikarenakan adanya tekanan hidrostatis dari air, maka semakin dalam kita menyelam, maka telinga kita akan semakin sakit atau bahkan merusak gendang telinga kita. Salah satu penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari yaitu pada pembuatan bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas karena untuk menahan tekanan hidrostatis dari air. Penyerapan air melalui akar hingga sampai ke daun juga menerapkan prinsip tekanan pada proses kapilaritas tumbuhan. Proses penyerapan air oleh rambut-rambut akar menggunakan tekanan osmosis, yaitu bergeraknya air dari tempat yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah melalui membran semi-permeabel. Sedangkan penyerapan mineral yang terlarut dalam air tanah dilakukan secara difusi, yaitu bergeraknya zat dari tempat yang memiliki konsentrasi lebih tinggi ke tempat yang konsentrasinya lebih rendah. Terdapat dua mekanisme yaitu apoplas dan simplas. Mekanisme apoplas, air langsung masuk melalui dinding sel hingga mencapai silem melalui pita Kaspari. Sedangkan pengangkutan menggunakan simplas, air masuk melalui sel, kemudian masuk melalui sel berikutnya hingga mencapai silem. Setelah sampai pada silem akar, air naik ke batang hingga ke daun melalui prinsip kapilaritas, di mana daya kapilaritas ini adalah gejala naik turunnya cairan dalam pipa kapiler yang disebabkan karena adanya kohesi antar molekul air dengan molekul air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silem. Baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Terima kasih dan selamat belajar.